Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai Bapak Ibu untuk mencoba mengerjakan contoh soal uji pengetahuan program pendidikan profesi guru, khususnya untuk teman-teman guru PAI ya di tahun 2025. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Seorang guru PAI dihadapkan pada maraknya berita di media sosial tentang pasangan yang menikah dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Ia ingin merancang tujuan pembelajaran pada materi fikih pernikahan agar peserta didik SMA mampu berpikir kritis terhadap fenomena tersebut. Manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling tepat untuk mencapai hal tersebut? A. Peserta didik mampu menyebutkan syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam. B. Peserta didik dapat menjelaskan kembali konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan menurut 4 mazhab. C. Peserta didik mampu menganalisis dampak psikologis dan sosial dari pernikahan beda usia ekstrim dalam konteks keutuhan keluarga sakinah. D. Peserta didik dapat menghafal dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang anjuran menikah. Atau E. Peserta didik mampu membuat poster tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan kata kunci dalam soal ya, yaitu ada kata berpikir kritis dan juga ada fenomena gitu ya. Jadi siswa di SMA itu diminta untuk bisa berpikir kritis terhadap fenomena tersebut. Nah, karena ada dua kata kunci ini gitu ya, maka tujuan pembelajaran yang baik itu yang harus bisa mengarahkan siswa pada level berpikir tinggi, yang di sini dikatakan berpikir kritis gitu ya. Nah, berpikir kritis itu kan kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu, tidak sekedar menghafal. Nah, opsi mana yang paling tepat? Menurut saya yang paling tepat adalah yang C ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata menganalisis gitu. Nah, kita harus kembali lagi ke taksonomi Bloom, di mana di situ kan ada yang namanya kata kerja operasional ya Bapak Ibu ya, biasanya yang kita kenal dengan nama KKO, kata kerja operasional. Nah, di situ kata menganalisis ini ya, menganalisis itu adalah termasuk C4 gitu ya, inti dari berpikir kritis gitu, karena di soal kan disebutkan berpikir kritis. Nah, kemudian tentunya kalau kita meminta siswa untuk bisa menganalisis gitu ya, berarti kita ya berharap siswa itu bisa menguraikan sebuah masalah yang kompleks gitu ya. Kalau di soal ini kan contohnya adalah pernikahan beda usia ekstrim. Dari tentunya kalau kita ingin menganalisis sebuah permasalahan dengan cara berpikir tingkat tinggi, kita tidak hanya menggunakan satu sudut pandang Bapak Ibu ya. Kita bisa mengarahkan anak-anak untuk menganalisis dari berbagai sudut pandang, misalkan seperti secara psikologisnya, secara sosial gitu ya. Dan tentunya juga mengaitkan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah gitu. Itulah alasan saya kenapa kok opsi yang paling C ini yang paling tepat gitu ya. Nah, kenapa kalau opsi yang lain tidak, yang lain kurang tepat? Karena gini, kalau yang A, kata kerjanya adalah menyebutkan Bapak Ibu ya, menyebutkan. Jadi ini adalah kata kerja yang sifatnya C1 gitu, C1, karena ya sifatnya hafalan aja gitu. Kemudian kalau yang B itu kata kuncinya adalah menjelaskan kembali. Nah, kalau menjelaskan kembali ini sudah lebih baik gitu ya daripada C1,
Sini saya kategorikan C2, yaitu memahami gitu. Tentunya kalau peserta didik kita itu memahami, maka ketika dia diminta untuk menjelaskan kembali materinya, dia bisa gitu, karena dia paham gitu ya. Nah, kalau yang D ini kata kerja operasionalnya dalam menghafal gitu. Tentunya ini C1 gitu ya, karena mirip seperti opsi yang A. Kemudian kalau yang E, di sini kata kerjanya adalah membuat poster Bapak Ibu gitu. Kalau membuat poster ini sebenarnya cenderung ke ranah keterampilan gitu loh, yakni urusan psikomotorik siswa. Atau kalau kita kaitkan sama KKO, maka ini ya C6 nggak apa-apa ya, karena ini ada kaitannya dengan mencipta Bapak Ibu gitu ya. Meskipun ini sesuatu yang bagus ya, tapi kalau di soal itu yang difokuskan adalah di bagian ranah pengetahuannya gitu, yaitu fokus pada kemampuan berpikir kritis gitu, bukan mencipta gitu ya. Kan di sini membuat poster itu adalah lebih cocok ke keterampilan mencipta sesuatu gitu. Itu tadi untuk pembahasan soal nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru di Madrasah Aliyah menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL pada materi klasifikasi hadis. Peserta didiknya adalah generasi Z yang akrab dengan teknologi dan lebih termotivasi melalui kerja kolaboratif. Guru tersebut ingin agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan struktur keilmuan hadis dan karakteristik peserta didik. Manakah aktivitas guru yang paling mencerminkan hal tersebut? A. Menugaskan setiap siswa untuk menulis rangkuman tentang perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif di buku catatan. B. Meminta siswa secara berkelompok membuat infografis digital yang memvisualisasikan alur sanad sebuah hadis dan menganalisis biografi perawinya. C. Memberikan tes lisan untuk menguji hafalan siswa mengenai definisi-definisi dalam ilmu hadis. D. Guru menayangkan video ceramah tentang bahaya hadis palsu, kemudian siswa diminta membuat resume. E. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menggunakan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, untuk soal nomor 2 ini, untuk memudahkan Bapak Ibu menjawab soalnya, tentunya kita harus mencari kata kunci utama dalam soalnya gitu ya. Nah, di sini kata kunci utamanya adalah pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Kemudian peserta didiknya nih ya, peserta didiknya adalah generasi Z gitu, yang akrab dengan teknologi nih ya. Mereka akrab dengan teknologi. Mereka akrab dengan yang namanya teknologi. Kemudian dan untuk materinya gitu ya, ini juga ya kata melalui kerja kolaboratif Bapak Ibu ya. Kemudian untuk materinya adalah berkaitan dengan klasifikasi hadis gitu ya. Nah, ini struktur keilmuan hadis gitu. Jadi sekali lagi ya saya ulangi, untuk kata kunci utamanya di dalam soal nomor 2 ini adalah PJBL, Project Based Learning, kemudian generasi Z yang akrab dengan teknologi dan mereka termotivasi jika bekerja secara kolaboratif, ya setidaknya berkelompok lah ya, dan materinya adalah struktur keilmuan hadis. Nah, ini dari sinilah nanti kita akan bisa melihat aktivitas apa yang nanti akan paling cocok dengan situasi yang ada di soal nomor 2 ini. Nah, kalau saya cenderung memilih yang opsi yang B ya Bapak Ibu ya. Meminta siswa secara berkelompok membuat infografis digital yang memvisualisasikan alur sanad sebuah hadis dan menganalisis biografi perawinya. Kenapa? Karena gini, di dalam opsi B ini sudah mencakup kata kunci yang saya sebutkan tadi gitu ya. Yang pertama adalah PJBL, Project Based Learning. Di sini
anak-anak itu diminta untuk membuat infografis digital. Ini adalah proyeknya ya. Infografis digital. Satu sudah terpenuhi PJBL-nya ya. Kemudian yang kedua adalah mereka identik dengan teknologi gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan. Nah, di sini tentunya untuk membuat infografis digital gitu ya. Membuat infografis digital ini kan mereka pasti butuh aplikasi gitu loh ya. Butuh alat atau software. Contohnya misalkan seperti Canva atau mungkin Photoshop gitu ya. Dan lain sebagainya. Tentunya ini memenuhi kata kunci yang kedua, yaitu mereka erat dengan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah kerja kolaboratif. Di sini ada kata-kata bekerja secara berkelompok ya Bapak Ibu ya. Ini juga akhirnya cocok dengan kerja kolaboratif ini. Kemudian berkaitan dengan materi struktur keilmuan hadis gitu. Nah, di sini kan ada kata-kata menganalisis ya, memvisualisasikan alur sanad dan juga menganalisis biografi perawinya gitu. Ini adalah aktivitas yang mendalam dan juga relevan gitu Bapak Ibu. Jadi saya untuk nomor 2 ini memilih yang opsi yang B gitu ya. Nah, kalau opsi yang A misalkan, opsi yang A ini menulis rangkuman gitu ya, menulis rangkuman. Nah, ini adalah metode yang konvensional ya. Menurut saya ini adalah konvensional. Kenapa konvensional? Karena ya sifatnya nulis gitu ya. Menulis mencatat gitu lah ya, mencatat dan ini kata kuncinya adalah menulis ini. Jadi ini aktivitas yang kurang sesuai lah kalau dikaitkan dengan soal nomor 2. Kemudian yang C, memberikan tes lisan gitu. Tes lisan ini juga saya rasa konvensional ya, konvensional karena tidak memenuhi syarat ini tadi, project based learning atau PJBL ya. Jadi ini salah yang C ini. Kemudian yang D itu kan menayangkan video ceramah tentang bahaya hadis palsu gitu. Nah, ini aktivitas yang menurut saya pasif gitu ya Bapak Ibu ya, karena peserta didik itu hanya kita sodori tayangan video ceramah gitu loh. Mereka itu ya pasif untuk menerima pengetahuan aja, tidak mengolah mereka untuk menjadi peserta didik yang lebih aktif dalam mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian yang E ini kan diminta mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih presentasi itu bisa dianggap sebagai PJBL, project based learning gitu ya, karena kan ada produknya gitu yaitu dalam bentuk presentasi. Tapi kenapa kok saya milih yang B? Karena di opsi yang B itu mendeskripsikan proses kerja proyeknya lebih lebih mendasar gitu ya, lebih mendalam dan sesuai dengan materinya gitu loh. Karena kan meliputi proses untuk mengumpulkan informasinya dulu sebelum membuat infografisnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika mereka sudah mengumpulkan semua informasi-informasinya, mereka harus mengkreasikan itu menjadi sesuatu yang lebih enak untuk dibaca, lebih enak untuk diikuti informasinya gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 3. Dalam menyusun rencana pembelajaran tentang pembentukan akhlak karimah, seorang guru ingin mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten atau TIPEK secara logis. Targetnya adalah peserta didik SMP yang gemar berinteraksi di media sosial. Manakah alur materi ajar yang paling sesuai dengan pendekatan TIPEK dan karakteristik peserta didik tersebut? Yang A, guru menjelaskan materi tentang akhlak terpuji, lalu siswa diminta menghafal dalilnya. B, menayangkan film tentang kisah teladan seorang pahlawan, dilanjutkan dengan kuis pilihan ganda.
C. Memberikan studi kasus tentang cyberbullying di media sosial, lalu siswa berdiskusi secara daring untuk merancang kampanye digital anti cyberbullying. D. Siswa diminta membaca materi dari buku paket, kemudian membuat mind map secara individu. Atau E. Guru memberikan tugas membuat clipping berita tentang perilaku menyimpang di kalangan remaja gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendekatan TPEC gitu ya. Gitu. Pendekatan TPEC itu secara sederhananya adalah yang saya tahu ada sebuah singkatan gitu ya. Tingkatan dari teknologi, pedagogi, dan content knowledge ya. Ya jika ada kekeliruan mohon dibenarkan nanti ya di kolom komentar, tapi setahu saya itu adalah berkaitan dengan teknologi, urusan pedagogis, dan C-nya itu konten dan K-nya itu knowledge gitu. Nah, tentunya dengan kita mengetahui apa itu TPEC gitu ya, maka kita bisa mencari opsi yang benar dari ketiga elemen yang ada di dalam pendekatan TPEC itu sendiri. Ya, tentunya ketiga-tiganya ini tidak terpisahkan Bapak Ibu ya. Apa saja tadi, yaitu teknologi, pedagogis, dan pengetahuannya gitu. Nah, kalau berdasarkan pendekatan TPEC, menurut saya yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu, yang memberikan studi kasus tentang cyberbullying di media sosial gitu ya. Lalu siswa berdiskusi secara daring untuk merancang kampanye digital anti cyberbullying. Nah, kenapa yang C paling tepat gitu? Karena ya kita harus kembali lagi mengacu pada TPEC-nya gitu ya. Kalau berkaitan sama teknologinya dulu gitu ya, T-nya gitu, teknologi. Ini teknologinya, T-nya. Kan di opsi yang C ini dia memanfaatkan platform diskusi daring ya. Di sini mereka berdiskusi, siswa berdiskusi secara daring gitu. Jadi mereka platform daring. Apa itu? Ya bisa misalkan grup WhatsApp gitu ya. Diskusi daring. Jadi unsur teknologinya itu terpenuhi, dan juga mereka nanti diminta untuk merancang kampanye digital anti cyberbullying. Tentunya kalau kita mau melakukan kampanye digital itu kan harus menggunakan platform media sosial Bapak Ibu ya. Jadi ada penggunaan media sosial juga. Ini. Nah, jadi unsur teknologinya terpenuhi ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah unsur pedagogi, TP ya, P. Unsur pedagoginya ini terpenuhi karena digunakan metode studi kasus Bapak Ibu ini ya. Memberikan studi kasus gitu. Dan dibarengi dengan nanti adanya diskusi yang sifatnya kolaboratif gitu. Tujuannya apa? Diskusi ya untuk memecahkan masalah bersama gitu loh. Jadi di sini penggunaan metode studi kasus Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini benar. Unsur pedagoginya terpenuhi. Kemudian kalau unsur yang C ya, C-nya dari mana ya? Sini aja deh. Unsur yang C. Nah, unsur yang C ini terpenuhi dari mana? Dari ya kontennya gitu Bapak Ibu, yaitu melakukan tindakan anti cyberbullying gitu. Ini kontennya. Tentunya anti cyberbullying itu kan tidak mendukung bentuk-bentuk perundungan atau bullying di sifatnya di dunia digital gitu loh. Nah, itu kan salah satu bentuk daripada akhlakul karimah gitu. Salah satu bentuk perbuatan yang baik gitu loh.
Jadi secara konten juga betul gitu ya. Nah, akhirnya tiga konten ini tadi, tiga elemen ini tadi dari teknologi, pedagogi, dan konten knowledge-nya itu terpenuhi ya di opsi yang C gitu. Nah, kenapa opsi yang lain itu kurang tepat gitu ya? Karena mayoritas di opsi-opsi seperti di opsi A ya, opsi A ini, kemudian opsi yang B menggunakan film, yang D hanya membaca materi, membuat clipping berita, yang E ini itu tidak memenuhi unsur teknologi gitu ya, karena penggunaan unsur teknologinya itu minim gitu loh, dan tidak mengkolaborasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Kalau yang B kan menayangkan film nih ya, menayangkan film itu ada unsur penggunaan teknologinya gitu ya, sebagai alat bantu, tapi ya sekedar sifatnya hanya alat bantu, tidak mencoba untuk mengintegrasikannya dengan dengan unsur-unsur pedagogisnya gitu loh. Karena kan kalau kita kembali lagi ke berkaitan dengan TIPEK, tentunya kita harus mengkolaborasikan tiga hal tersebut gitu ya. Itu tadi Bapak Ibu untuk soal nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru mengamati adanya fenomena di masyarakat di mana semangat beragama terkadang diekspresikan secara ekstrim dan intoleran. Guru tersebut ingin mengembangkan materi ajar tentang Islam wasatiyah untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Manakah pengembangan materi ajar yang paling tepat untuk tujuan evaluasi tersebut? A. Mengembangkan lembar kerja yang meminta siswa mengidentifikasi ciri-ciri perilaku moderat. Kemudian B. Menugaskan siswa untuk menghafal Al-Quran ayat 143 sebagai landasan moderasi beragama. C. Menyusun soal studi kasus yang meminta siswa menilai sebuah tindakan, misal merusak tempat ibadah, dari perspektif wasatiyah. D. Membuat kuis tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia sebagai bukti dakwah yang moderat. Atau E. Meminta siswa menulis kembali pengertian tasamuh, tawasud, dan tawazun. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini tentunya sekali lagi kita harus melihat soalnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, soalnya di sini ya Bapak Ibu bisa fokus ke kata kunci evaluasi gitu Bapak Ibu ya. Di sini ada kata-kata mengevaluasi pemahaman siswa gitu ya. Kata kuncinya kita fokus di sini. Nah, ini diminta untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang Islam ini ya, tentang Islam wasatiyah yang baik gitu. Tentunya untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep ya, bukan hanya sekedar mengingat definisinya saja gitu. Nah, kita diminta untuk mengembangkan materi ajar berdasarkan tujuan evaluasi tersebut gitu. Nah, kalau berdasarkan itu maka opsi jawaban yang tepat adalah yang C Bapak Ibu ya, menyusun soal studi kasus yang meminta siswa menilai sebuah tindakan, misalkan merusak tempat ibadah, dari perspektif wasatiyah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita memberikan soal studi kasus kepada siswa-siswi kita, itu bagi saya adalah alat evaluasi yang tingkat tinggi gitu loh. Kenapa? Karena siswa-siswa kita itu akan kita arahkan agar bisa memahami konsep wasatiyah secara mendalam gitu. Ini ya, kita memberikan soal studi kasus. Untuk memecahkan sebuah studi kasus itu mereka harus paham terlebih dahulu gitu ya konsep. Nah, di sini karena berkaitan dengan Islam wasatiyah gitu ya, maka kita harus mengarahkan anak-anak kita untuk paham terlebih dahulu konsep wasatiyah secara mendalam. Kemudian mereka juga nanti diminta untuk bisa melakukan
evaluasi atau penilaian gitu ya dari konsep wasatiyah yang sudah mereka pahami, tentunya dengan cara menilai tindakan-tindakan nyata tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah mereka harus bisa memberikan argumentasinya mereka terhadap apa yang sudah mereka pahami tadi. Nah, ini tentunya gitu ya bisa menjadi cara yang terbaik untuk membuat siswa-siswi kita itu apakah anak ini benar paham apa enggak sih gitu loh. Ya, dari kita memberikan soal studi kasus. Bukan hanya sekedar hafalan semata gitu loh. Nah, kenapa kalau yang yang opsi yang lainnya salah? Karena yang satu ya, misalkan yang opsi A nih. Opsi A ini kan hanya mengidentifikasi Bapak Ibu ya, mengidentifikasi ciri-cirinya aja. Berarti ya mereka sekedar ya mengingat aja gitu loh. Kemudian kalau yang B menghafal Al-Baqarah ayat 143. Ya, sekali lagi menghafal itu sesuai taksonomi belum adalah C1 ya, hanya sekedar menghafal gitu. Belum menunjukkan bahwa mereka itu paham dan bisa menerapkan gitu. Kemudian yang D itu juga hanya ya sekali lagi bisa hanya menghafal gitu ya. Ini C1 juga. Atau yang E menulis kembali. Nah, menulis kembali itu ya sama seperti mereka menjelaskan baik itu secara verbal maupun secara tertulis, artinya mereka paham, itu masih C2 gitu ya. Jadi kalau kita diminta untuk mengarahkan anak untuk mengevaluasi ya paling tepat ya ini menyusun soal studi kasus ini ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Seorang guru fikih kontemporer di MA akan merancang pembelajaran tentang zakat produktif dan perbankan syariah. Ia menyadari bahwa tingkat pemahaman dan minat siswa terhadap topik ekonomi Islam berbeda-beda. Untuk itu, ia ingin memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran berbasis perbedaan individu. Rancangan manakah yang paling sesuai? A. Semua siswa diwajibkan menonton video yang sama tentang mekanisme perbankan syariah. B. Guru menyediakan beberapa sumber belajar digital seperti artikel, video, podcast dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Lalu siswa memilih sumber yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah studi kasus. C. Menugaskan seluruh siswa untuk membuat presentasi PowerPoint dengan tema yang telah ditentukan guru. Atau D. Memberikan pretest dan post-test yang sama untuk semua siswa menggunakan aplikasi kuis online. Atau E. Mengadakan sesi diskusi klasikal di mana siswa yang lebih paham diminta mengajari temannya gitu. Nah, kalau untuk nomor 5 ini kata kunci di soalnya adalah yaitu seorang guru ya fikih kontemporer adalah pembelajaran berbasis siswa yang berbeda-beda ya ini ya. Ini kan diminta untuk merancang pembelajaran tentang zakat produktif. Nah, dengan tingkat pemahaman dan minat siswa terhadap ekonomi Islam yang berbeda-beda gitu ya. Jadi situasinya di sini pengetahuan dan pemahaman siswa kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Di situ kuncinya ini. Ini berkaitan dengan perbedaan individu-individu siswa kita. Atau kalau bahasa sederhananya itu kita diminta untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Gini, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya,
guru menyediakan beberapa sumber belajar digital, bisa artikel, bisa video, bisa podcast, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda gitu. Kenapa? Karena di sini di opsi yang B ini adalah contoh yang paling bagus, yang paling cocok dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Di mana siswa itu kan diminta untuk memilih gitu ya. Siswa diminta memilih sumber yang sesuai gitu. Nah, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Diferensiasi apa? Satu, ini adalah diferensiasi konten ya. Ini diferensiasi kontennya. Karena guru telah menyediakan sumber belajar yang beragam. Kemudian ada lagi yang guru ini diferensiasi proses ya, kan ini konten. Kalau yang prosesnya itu di sini bebas ini memilih sumber yang sesuai gitu. Ini adalah diferensiasi proses Bapak Ibu. Gitu. Ya, dengan sesuai tingkat pemahamannya gitu loh. Kemudian menggunakan unsur teknologi. Teknologinya yang mana ya? Ini juga artikel yang di video dan di podcastnya ini gitu. Karena sumber belajar yang disajikan oleh guru itu tidak terbatas pada yang sifatnya fisik ya, yaitu artikel, bisa surat kabar, bisa yang lainnya, tapi juga disajikan dalam format digital, yaitu video dan podcast Bapak Ibu gitu ya. Jadi menurut saya itu yang paling sesuai dengan konteks kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau yang A, opsi yang A ya, opsi yang A ini semua siswa diwajibkan menonton video yang sama tentang mekanisme perbankan syariah. Ini apa ya, hanya satu doang Bapak Ibu. Karena di sini ada kata-kata semua siswa diwajibkan menonton video. Ini artinya tidak berdiferensiasi konten maupun proses gitu ya. Kemudian yang C, menugaskan seluruh siswa membuat presentasi. Nah, ini juga bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang D, memberikan pretest dan posttest. Kalau ini lebih ke asesmen ya Bapak Ibu ya. Ini asesmen, bukan merancang pembelajaran. Ini asesmen pembelajaran, jadi kurang tepat. Sesi diskusi klasikal ini juga apa ya, ini kurang tepat Bapak Ibu ya, karena ini kan mungkin kalau Bapak Ibu ingat, ini adalah contoh dari tutor sebaya Bapak Ibu. Tutor sebaya ya bagus gitu ya, bagus, tapi tidak tidak menjawab permintaan dari soalnya gitu ya, terkait pemanfaatan teknologi dengan berbagai macam sumber belajar digital untuk mendukung itu dia, proses berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu ya. Saya rasa saya cukupkan terlebih dahulu untuk video pembahasan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga penyampaian serta pembahasan yang saya sajikan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini. Kita berjumpa lagi di video-video pembahasan soal UPPPG PAI tahun 2025 yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.